aliran pencak silat yang perlu kita gali betul-betul, yang perlu kita gali. Jadi kita harapkan untuk yang akan datang, teman-teman yang ikut dalam ASBI ini mengeluarkan mainan aslinya. Jangan sepalan ya. Jangan colong sono, colong sini, colong sono, colong sini, masukin. Nggak boleh. Kita akan lebih selektif nanti. Bagi Betawi saya sebut saya, si tembak udah mulai hilang, si pecut hilang. Saya udah ketemu guru-gurunya, dia menyampur lagi nanti. Si gelap dengan kebun nanas itu udah hilang. Tapi ahli warisnya saya kenal, dia akan nanti insya Allah membantu kita. Golok Seliwa kemarin saya udah ketemu dengan gurunya, dia udah mau datang. Tapi maklum orang Betawi ya, ada Gus Bay nggak bisa masuk kemari, jadi dia nggak bisa masuk kemari. Si Gobang macam-macam. Di sini ada tokoh Singgir Goning dari Jakarta Barat. Pak Bambang udah cukup lama ini, padahal beliau mendapat tawaran dari Jerman dan Inggris tahun ini, tapi belum. Insya Allah tahun besok yang dapat ya. Terutama lebih 84 daripada saya. Nggak ada ya. Jadi kita anggap teman-teman semua ya gitu ya. Jadi untuk yang akan datang saya akan lebih selektif lagi untuk siapa yang masuk ke ASBI. Sebab kita akan membuat nanti track terademar istilahnya ya. Jadi tiap-tiap PS ini punya ciri-ciri khas tersendiri. Macam saya, Pusaka Jakarta alirannya apa? Gerak cepat. Itu nggak bisa dimiliki oleh Cikrekoni. Juga mainan Cikrekoni nggak bisa saya kuasai karena masing-masing tuh punya wilayah masing-masing. Jadi jangan coba-coba kita aduk sono, aduk sini, campur kualat kita nanti. Kualat kita nanti. Ada menurut saya dulu saya cerita, mainan saya aduk-aduk meninggal ya. Padahal umur baru 26 tahun. Ya. Jadi untuk masukan untuk Pak Wadat, insya Allah untuk yang akan datang Putra Betawi, insya Allah paling minim 100 aliran saya berani terjunin nanti di Betawi ini. Dan pasti akan datang. Ayo kita bismillah bersama-sama. Marilah kita menjadi tuan rumah di kampung kita sendiri. Jangan kita jadi penonton ya. Ini waktunya kita ditonton, insya Allah. Makanya besok saya minta teman-teman sekalian yang hadir pada tempat ini ya, besok keluarin yang paling baik, mainan asli dari perguruan tuan-tuan sekalian. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat ridho, mendapat berkah. Berkahan dan keberhasilan selalu menyertai orang-orang yang ulet. Saya 53 tahun mengajar silat, habis umur saya dulu mengajar silat. Maka sekarang baru mengajar 1-2 jurus sudah ngos-ngosan. Paling saya bisa bertahan 2 tahun lagi, kali 500 tahun umur saya. Mudah-mudahan. Awadak kabunkan. Biasa kalau Betawi ngomongnya ceplos-ceplos saja. Dia nggak mau ngomong di belakang, maunya di depan. Segera masukkan bagi teman-teman sekalian. Untuk ASBI 2016 saya akan lebih selektif. Kita akan tonjolkan mainan yang asli. Kita lihat ini gerakannya bukan, nggak bisa masuk, out. Jadi aslinya kita keluarin, ya, yang aslinya. Macam dia cuma benar-benar dia jangan diaduk-aduk, Garut, nah ini jangan. Cuma benar-benar. Banten benar-benar. Itu yang dicari oleh orang luar negeri. Yang dicari yang aslinya gado-gado, bukan Kentucky Fried Chicken yang kita cari, gado-gado. Mudah-mudahan dari saya cukup sekian. Maaf kalau ada kata-kata yang menyimpang, tolong dimaafin ya. Biasanya orang tua ngomongnya asal nyeplos saja gitu. Biasanya begitu. Mudah-mudahan keberkahan dan keberhasilan menyertai selalu adik saya ini, saudara Awang Suwanda yang betul ulet nih, saudara Awang betul-betul ulet, sangat luar biasa. Jadi yang tua-tua ini yang udah dekat ya, udah dekat dengan kalau Bang gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita mati dia bisa gotong kita gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Sekian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji yang sudah memberikan statement, artinya bahwa
APSBI ke depan mau kemana sih? Kira-kira gitu. Bahwa APSBI sudah punya induk organisasi, yaitu TAPISA internasionalnya. Jadi bapak-bapak nggak usah bingung, jangan bapak-bapak takut nggak bisa ke luar negeri Pak. Insya Allah Pak, saya kemarin berangkat ke Lituania 15 hari. Itu karena APSBI Pak. Ya. Jadi tolong pada adik-adik generasi muda, bukan hanya prestasi nanti yang dinilai. Pak Wahdat, alhamdulillah Allah berikan yang tadinya Mendiknas, kembali lagi ke pendidikan dan kebudayaan. Nah di sini ada pencaksilat budaya. Nanti Pak Wahdat akan menyampaikan bagaimana kebetulan Pak Wahdat periode ini mendapat kehormatan duduk di pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang kebetulan memang bersama-sama kita di budaya. Artinya sudah tidak ada benang merah lagi, kita sudah satu. Hanya bedanya yang satu ngurusin olahraga, yang satu ngurusin budaya. Salam Pencaksilat yang terhormat Pak Uci, Ketua APSBI, Pak Masri, Pak Mamat, juga Pak Awal. Saya awali dengan yang pertama seperti peribahasa ya, punten. Jadi kalau dalam bahasa Sunda punten apa ya? Bukan apa ya? Ya meri ngajar apa ya? Sanes ngajar ngajai ya. Jadi saya tidak mengajari sesuatu kepada orang yang sebenarnya sudah cukup paham. Saya hanya punya pengetahuan. Latar belakang saya kan satu, street management saya di panggung. Saya pernah di Stanford University. Kemudian saya juga mengambil program di Itali, juga di teater. Jadi latar belakang itu yang membesarkan saya. Tetapi secara spesifik saya silat belajar 2 semester itu di almarhum Pak Soleh ketika tahun 80 saya menjadi mahasiswa ASTI. Almarhum ya Pak, ini apa masih tahu. Jadi dari situ berangkatan saya, dan 88-9 ketika PBIPSI akan mengadakan tim lawatan ke Eropa, badan saya belum bengkak begini nih, masih 52 kilo. Saya diminta oleh almarhum Pak Oyong untuk menangani satu tim yang katanya sudah 6 bulan nggak jadi-jadi. Waktu itu saya sering berkolaborasi dengan Pak almarhum Pak Saleh, bikin silat, buat silat pertunjukan lah. Jadi awalnya di situ termasuk sebenarnya itu merupakan lahirnya pencaksilat bercerita. Jadi saya tidak mengatakan saya yang mengawali ya, tapi sejak itu Pak Sakti Tamat kemudian beberapa tokoh-tokoh meminta untuk kita mengusung satu pola nomor seni selain tunggal, ganda dan bersenjata, nomor cerita. Jujur saja, kalau sekarang APSBI memperlombakan, PBIPSI belum pernah tuh. Peraturannya sudah ada. Nah, ini dibuat oleh tim Pokja yang terdiri dari Pak Hizbullah Rahman, Sakti Tamat, Pak Sakti Tamat, Sentot, Trisabto, saya dan Pak Hizbullah dari PB waktu itu. Kemudian dengan latar belakang saya sendiri, sebenarnya saya tidak pernah memperhitungkan dari mana saya. Saya pernah di PB 94 sampai 2007, kemudian dipecat oleh Prabowo. 2007 saya berhenti, tapi saya tidak tahu kok tiba-tiba saya 2012 dipanggil gitu. Kalau dilihat sih katanya Wahdat itu kan ini pendukungnya Rahmat Gobel dan Pak Edi Naila Prayak, itu pendukungnya awal lah. Saya sebenarnya tidak dalam posisi dan kapasitas itu sebenarnya. Saya lebih pada kecintaan saya pada pencaksilat. Jadi sebenarnya dimanapun kita duduk sebenarnya tidak perlu mempersoalkan itu sebenarnya. Tapi bagaimana mempersoalkan silat supaya lebih maju. Kalau nyatanya pencaksilat terpuruk, sebenarnya dosa kita itu.
Oleh karena itu, alhamdulillah buat saya ketika ASBI bergerak lebih dulu, ya itu yang harus kita dukung. Jadi sekali lagi itu yang harus kita dukung. Nah, kembali kepada persoalan yang utama tadi, saya juga secara kebetulan memang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kebetulan juga saya kembali berada di kebudayaan setelah 13 tahun berada di pariwisata. Karena mohon maaf ketika posisi pariwisata itu dikatakan tidak peduli pada pembinaan budaya termasuk silat, maka insya Allah kalau besok kebudayaan ini lebih peduli. Saya katakan peduli karena kebudayaan tidak lagi jadi anak tim di pendidikan. Termasuk saya merupakan saya termasuk tim penyusun program di Dikbud, dan Komisi 10 itu mengesahkan anggaran yang cukup besar sekali di budaya. Sampai detik hari ini yang belum memanfaatkan anggaran itu adalah pencaksilat, seni. Jadi kalau ada permohonan kejuaraan itu ditolak, tapi kalau festival, pergelaran itu pasti dibantu, karena itu bunyi dari pertanggungjawaban proyek kegiatan kebudayaan itu, karena itu jalurnya adalah jalur pelestarian. Kalau jalur prestasi di olahraga melalui KONI dan Menpora. Tapi kita tidak perlu membedakan itu. Tapi yang terpenting bahwa kita tertinggal jauh oleh pesatnya perkembangan olahraga. Seni ini yang tertinggal. Jadi kalau kemarin besar itu karena ada Panasonic dan Ramat Gobel, ya wajar lah ya. Dan 2005 kebetulan saya terlibat di Jambore pertama, kemudian di Mekarsari saya tidak ikut. Dan saya kira yang sekarang ini menurut saya jangan mengukur besarnya 2005 dan 2009, tapi kemandiriannya saja untuk bisa tampil dan bisa mengadakan itu hebat sekali. Saya melihat bahwa panggung yang kita akan hadapi ini, ya panggung yang kita hadapi ini panggung terbuka. Jadi kalau panggung terbuka itu posisinya berada dalam pandangan 3. Dalam posisi 3 artinya orang bisa melihat dalam bentuk tapal kuda, orang bisa melihat dari 3 arah. Kalau belakang tidak dimanfaatkan sebagai arena tontonan, itu juga harus memperhitungkan posisi komposisi. Jadi kalau arah satu arah, berarti itu pola posisinya satu arah pandang. Oleh karena itu garapan itu harus berdimensi, arah hadap bisa ke depan, ke kiri, dan ke kanan. Saya kira karena kita bertemu pada waktu itu, bagaimana kita membuat garapan dalam panggung yang bersifat tapal kuda, saya menyebutnya ya, dalam konsep panggung itu tapal kuda, bukan arena. Arena itu tengah bulat ditonton oleh 4 arah atau 4 penjuru. Kalau ini tapal kuda. Ada yang menarik dari panggung ini dibuat ada panggung atasnya. Saya lebih menyebutnya level sebenarnya, level atas dan level bawah. Saya tidak tahu nanti mengusipnya di mana, apakah di belakang atau di bawah gitu. Oleh karena itu, pemanfaatan panggung itu sebaiknya bisa harus dari sekarang. Kami kebetulan saya sendiri hampir 15 tahun terakhir ini saya bekerja sebagai state manager untuk kegiatan di istana. Jadi saya tahu betul panggung itu. Jadi mana panggung yang bersifat tapi saya kira ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama pada pengisian ruang. Ruangnya panjang sekali nih, lebar, tidak saya perhitungkan ini panjangnya sekitar 2 bulan lebih itu, cuma lebarnya ya yang tidak kurang lebih dari 10-an rujukannya. Salah satunya adalah bagaimana pertunjukan itu selama 9 sampai 10 menit itu mengalir, tidak ada start dan tidak jenuh. Bagaimana cara mempolanya, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan juklaknya. Tinggal kita malam ini kesepakatan aja yang ada. Apa saja sebenarnya yang dinilai, apa saja yang sebenarnya akan kita kemas. Pertama, jangan terganggu oleh waktu. Saya juga nanti kepada tim juri, jangan dipengaruhi oleh itu. Gara-gara menit lebih 20 detik
pencaksilatnya bagus, kena penalti. Itulah jahatnya kalau di pertandingan. Padahal di seni budaya jangan ada dusta. Sebab kalau kita ingin membuat kompetisi, maka harus ada kesepakatan standarisasi. Salah satunya ya tadi koreografi, aspek garapan yang bersifat universal. Itu dinilai dari ujung sana, dari ujung sini, dari Eropa, di Belanda, di mana pun sama. Tapi jangan menilai aspek kulturnya, itu intrinsik sekali. Babe Uci untuk memberikan ya kalau di ini barangkali kepakarannya, karena beliau ini spesialis buka gelanggang gitu ya. Spesialis nih, kalau mau di mana-mana gelanggangnya dia yang buka. Cuman gelanggang gulung dia kabur. Dengan hormat saya persilakan. Waktu nomor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan berapa? Orang udah begini aja udah segan, ya kan? Ayo bre, segan orang juga. Ya kalau kita ada pukul ya. Saya makan anak udah jatuh kita, ya kan? Wah.